Keputusan peniadaan ibadah haji 1441 Hijriah atau 2020 oleh pemerintah menuai polemik dan kritik dari sejumlah pihak, termasuk soal keputusan yang disebut tidak berdiskusi dulu dengan DPR RI. Menanggapi hal ini, Menteri Agama Fahrul Razi memberikan klarifikasi terkait peniadaan pemberangkatan ibadah haji tersebut pada Minggu 7 Juni 2020. Dikutip dari tribunnews.com, keputusan peniadaan ibadah haji 2020 dikritik DPR RI lantaran tidak melalui konsultasi dan rapat khusus oleh Komisi 8 DPR RI. Fahrul Razi mengatakan pada awalnya tenggat waktu atau deadline keputusan soal pemberangkatan haji akan diumumkan pada tanggal 20 Mei 2020. Setelah pihaknya berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo, Presiden meminta deadline diundur menjadi 1 Juni 2020. Menteri Agama berujar pihaknya juga sempat membuat surat tertulis kepada Kemenkumham untuk meminta petunjuk soal hukum kewenangan dan hal lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji. Hal ini dikarenakan masalah haji kali ini menurutnya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ia juga sempat meminta diadakan rapat dengan DPR RI pada tanggal 30 Mei 2020, namun akhirnya Kementerian Agama melapor ke Presiden untuk mengumumkan pembatalan haji pada tanggal 2 Juni 2020. Fahrul Razi kembali menegaskan tidak ada niatan untuk melangkahi DPR sehingga ia meminta maaf. Ia menyadari kesilapannya tidak melakukan konsultasi dengan Komisi 8 DPR RI meskipun Kemenkumham telah memberitahukan kewenangan-kewenangan dalam kementeriannya. Fahrul Razi merasa bertanggung jawab dan meminta semua pihak tidak menyalahkan instansi Kementerian Agama namun menyalahkan kepemimpinannya. Tanggal 11 Mei antara Komisi 8 dengan Kementerian Agama dibahas tentang opsi-opsi kemungkinan pemberangkatan haji tahun ini. Opsi pertama berangkat normal seperti biasa, tentu dengan syarat bahwa COVID-19 ini sudah selesai dan Arab Saudi siap menerima jamaah, Indonesia itu siap mengirimkan jamaah. Yang kedua opsinya itu adalah kuota terbatas, misalnya 50% dari 2020, dari 220.000 maksudnya. Tetapi ada opsi terakhir, yaitu opsi ditundanya pemberangkatan haji. Dan ini sudah dibahas, termasuk di dalamnya adalah bagaimana caranya agar hak-hak jamaah tetap aman. Uang mereka bisa dikelola BPKH, termasuk juga nilai manfaatnya, itu bisa kembali kepada mereka. Termasuk ada kepastian bahwa sesungguhnya mereka yang hari ini ditunda di 2020 adalah mereka yang pasti berangkat di 2021. Tentu bila mereka tidak mengambil uangnya dan membatalkan pemberangkatan. Nah, yang kami sesalkan adalah ketika keputusan penundaan ini itu tidak melibatkan kembali pembicaraan dengan Komisi 8. Ini menyalahi prosedur konstitusional, ini tidak sesuai dengan undang-undang. Oleh sebab itu Menteri Agama harus segera melakukan klarifikasi kepada Komisi 8 agar proses konstitusional ini harus dilewati dengan baik. Tetapi intinya, poin kedua adalah kami sangat memahami tentang penundaan ibadah haji ini. Kenapa? Yang pertama adalah bahwa pelaksanaan haji pernah berkali-kali tidak diadakan oleh pemerintah Arab Saudi dan kita pun tidak mengirimkannya karena persoalan-persoalan yang bersifat teknis. Misalnya, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama memberikan fatwa pada tahun 1946 bahwa jemaah haji Indonesia tidak perlu berangkat karena ada ketika itu ada agresi Belanda, sehingga tahun 46, 47, 48 kita tidak mengirimkan jemaah. Nah, sebelum itu ada beberapa wabah, misalnya tahun 1813 ada wabah wabah pandemi, lalu juga ada wabah Hindi, ada wabah Korela dan lain sebagainya yang membuat haji tidak bisa dilaksanakan. Artinya secara jurisprudensi sudah terjadi penundaan atau ketiadaan pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, masyarakat kita tentu sangat rasional dan paham bahwa kita tidak berangkat haji tahun ini semata-mata demi keselamatan jiwa kita. Kita tahu bahwa maqasid syariah, salah satu tujuan disyariatkannya agama ini adalah agar menjaga keselamatan jiwa.
Maka ibadah haji tidak kita lakukan semata-mata agar kita betul-betul terjaga keselamatan jiwanya dan juga membantu agar penularan COVID-19 ini segera bisa teratasi. Sekian Tribunnews Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!